tanya terus kemudian tulis pertanyaannya. Ini saya mau tunjukkan baju saya ya. Baju saya ini ya, apapun realitanya ya, apapun realitanya bagus aja responnya ya. Apapun realitanya. Wah, ini masih ada kan nih baju ini, wah. Apapun realitanya bagus aja responnya. Apapun realita ya, kita em, belajar kemarin ya di tagar itu apa, Em, tanda pagar. Atau tulis aja tanya lah begitu ya, tulis aja tanya begitu nanti. Insya Allah ya. Suara bagus dari Hong Kong, oke siap ya. Tadi ada yang suara tidak bagus dari Hong Kong, terus ada yang mengatakan suara bagus dari Hong Kong, oke. Ya, jadi ini ya baju kita, apapun realitanya bagus saja responnya. Ini adalah hasil dari perenungan ya kita terhadap materi ya, materi um, law of projection ya. Ya, jadi dengan materi law of projection akhirnya segala sesuatu kita pandang bagus saja. Wow, keren, wow, keren, wow, keren ya. Kemarin ada yang tanya juga di apa namanya, di sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu garis kebenaran ya. Kaosnya bagus Pak Nas ya. Apapun realitanya Ratu Az-Zahra, bagus aja responnya ya. Putri Anik ya, kaosnya bagus. Mudah-mudahan nanti kita bisa sediakan lagi ya di Magnet Rezeki ya. Nanti insya Allah kita siapkan ya kaosnya bagi yang mau punya kaos seperti ini ya. Karena ini yang jadi apa ya, jadi energi kalau pakai baju ini punya energi kayaknya. Oh iya juga ya, diingetin sama baju. Bagus aja responnya ya. Ini bagus loh baju ini. Mana Urwah? Oke, gedekan suaranya. Oke, bismillah ya, udah saya gedekan. Mau Pak ukuran yang jumbo 7XL, waduh. Iya, Titan Magelan ya. Siap. Oke, ada nggak yang tanya? Udah tanya belum? Ya, kayaknya belum ya yang tanya. Oh, nggak bisa di ini ya. Belum ada ya yang tanya. Oke. Jadi Bapak Ibu ya, kemarin ada yang nanya, Pak Nas ya, kalau seandainya musibah masa iya kita sebut wow keren gitu ya. Kan musibah itu harusnya sebutannya nggak begitu nih. Kita sama-sama mentadaburi surat yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Lukman ya. Jadi dalam ayat ini ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ya, wa basyiris sabirin. Di sini coba lihat ya. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit takut, lapar, kurang harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Jadi ada kata-kata wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin ini artinya kabar gembira. Kabar gembira itu berarti harus apa? Gembira dong. Jadi ketika kita diuji, diambil harta kita ya, kemudian kita dijatuhkan ya, harus apa responnya? Basyir ya, basyiro, ini basyiro, sebuah kabar gembira ya. Nah, nanti kita akan bahas dalam materi berjudul Paradox of Candy. Basyirohnya di mana? Kabar gembiranya di mana? Yang jelas gembira dulu ya. Berarti wow, keren ya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila tiba musibah, maka mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, innalillah ini sebenarnya pengucapan di Indonesia udah benar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un udah benar, tapi yang nggak benar itu intonasinya. Ya, innalillah wa inna ilaihi raji'un gitu. Padahal baca innalillah tuh nggak begitu. Baca innalillah tuh innalillah, semua punya Allah, wa inna ilaihi raji'un, semua akan kembali kepada Allah. Harusnya begitu pengucapannya, innalillah, easy going, innalillah wa inna ilaihi raji'un ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ya dengan materi ini kita ya akan
punya sikap yang terbaik gitu ya. Jadi walaupun musibah, ya nggak mungkin juga sih misalnya, ibu kamu meninggal dunia, wow keren, nggak gitu juga ya. Tapi dalam hati gitu ya, ya Allah ini pasti yang terbaik dari apapun realitanya, bagus aja responnya ya. Innalillah. Nah, mulut mengucap innalillah wa inna ilaihi rajiun, tidak sampai meratap, sampai me- mencabik-cabik diri sendiri, enggak seperti itu ya. Oke ya, jadi tanya, apakah surat Quran surat 3, 37, 38, 39 dan 40 dibacakan atau disikirkan ya, yang waktu itu kemarin ya, yang ayat tentang ulama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa ya, wajada indaha rizqa. Apakah mau dizikirkan? Silakan kalau memang terkesan dengan ayat itu ya. Apapun potongan-potongan Al-Qur'an yang berkesan untuk Anda, dipersilakan untuk dizikirkan ya. Kemudian ini ada yang testimoni langsung, Masya Allah, Pak Nas semalam langsung praktek, wow keren, wow keren. Pagi-pagi dapat transferan 2 kali dari customer ya, dan on the way menuju 3 kali transferan. Wow, subhanallah ya. Ini ada yang nanya tentang Garbutala nanti ya. Garbutala setelah ini ya, kita masih pelan-pelan. Sekarang materinya kita dalami tentang law of projection ya. Apapun realitanya bagusin aja responnya. Gimana caranya biar cepat berhasil menggunakan jurus LOP? Saya selama ini merasa belum bisa aja ya. Kita maksimalin ininya, maksimalkan pikiran positifnya. Itu caranya ya. Jadi caranya adalah kita memaksimalkan pikiran positif. Jadi pikiran positifnya tuh maksimalkan 60.000 nih, kita punya kuota 60.000 pikiran. Kalau pikiran positifnya cuma 10.000, ya nggak maksimal itu keajaibannya, LOP-nya tuh nggak maksimal. Tapi kalau ya 60.000 semuanya adalah positif, nah di situ tuh Anda gitu seperti pedang yang tajam ya. Anda mikir apa jadi gitu ya. Pak Nas kadang bilangnya wow keren, tapi energinya kayak nggak dapet karena masih melihat realitanya. Apa perlu diulang terus sampai kata itu masuk dalam alam bawah sadar kita? Yes, latihan terus saja, wow keren, wow keren, wow keren, wow keren. Nanti pelan-pelan akan kita bahas tentang materi berikutnya ya. Kan masih ada materi lanjutan dari ini ya. Yang penting sekarang Anda sudah tahu dulu bahwa apa-apa segala macam harus direspon dengan wow keren. Nanti ada cara mudahnya ya. Jadi jurus magnetar rezeki itu kan berkelindan seperti susunan tilam ya, seperti susunan tikar ya, yang dia saling menyatu satu sama lain ya. Law of projection nggak bisa berdiri sendiri tanpa jurus yang lainnya. Oke. Berikutnya ya, tanya Pak Nas, tadi pagi saya lewat selokan, tersirat di hati, kebayang ya kalau jatuh. Pas saya melangkah selamat, tapi 5 detik dari situ saya jatuh. Pas mau naik tangga, saya ingat kata-kata Pak Nas kemarin ketika kita sudah merasa diri kita ajaib, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Bisakah sesuatu yang negatif tersirat itu bisa kita hilangkan dengan istighfar? Ya, oke. Ini cerita pengalaman sekaligus bertanya ya. Pengalamannya itu benar, maka hati-hati ya Bapak Ibu. Di Ka'bah misalnya ya, di Ka'bah ketika kita berpikir apa gitu ya, misalnya waktu itu Dokter Fikri, kok di sini nggak ada kucing ya, tiba-tiba ada kucing tuh ya. Istri saya gitu kan, selama di sini aku nggak pernah loh ngelihat onta gitu. Selama di Madinah itu saya nggak pernah loh ngelihat onta. Waktu itu perjalanan tuh dari Madinah ke Mekah gitu. Pas gitu dia ngomong, cuma sepersekian detik tiba-tiba ada onta. Beribu-ribu onta gitu kan. Masya Allah, langsung Masya Allah, harus hati-hati ya begitu. Nah, bukan hanya terjadi di Ka'bah, di Indonesia dimanapun kata-kata Anda adalah ajaib ya, termasuk yang nggak positif sekalipun. Walaupun Anda nggak paham sistemnya gitu ya, itu juga terjadi. Malah itu yang menjadi perisainya adalah kata-kata nggak positif yang kita ucapkan sebenarnya
ya. Jadi kalau ditanya gimana cara memaksimalkannya, ya maksimalkan. Ya. Gimana caranya hati sedih tapi mesti bilang wow keren? Ya bilang aja wow keren. Wah, wow keren gitu. Latihan dong. Apa-apa harus direspon dengan wow keren. Yes. Ya, namanya kita latihan. Cara agar selalu bagus responnya, kita ingat bahwa apapun yang telah terjadi sesuai dengan diketahui Allah, dan apapun itu sudah dianggap paling baik oleh Allah untuk terjadi. Kalau Allah aja anggap baik, masa ya? Kalau Allah aja anggap baik, ya, masa kita nggak terima nih? Bagus banget nih, ya, dari Safak Muhammad, ya, habis dari New York kayaknya tuh ya. Tanya Pak Nas, bagaimana mengatasi pikiran kurang positif? Kalau coba mengalihkan ke pikiran positif, kadang butuh waktu cukup banyak. Sip, kita lanjut ke materi berikutnya. Gimana cara cepatnya? Oke, cara cepat supaya kita bisa, ya, supaya kita bisa merespon semuanya dengan positif. Tanya, gimana cara menghilangkan rasa sedih karena sering teringat almarhum suami? Kita lanjut ke materi berikutnya, oke? Berikutnya, Pak Nas, setelah belajar LOP, ada teman punya amanah janji mau transfer. Sekarang malah nggak respon. Ya, keren Pak Nas. Ya, nggak langsung bilang wow keren aja. Ya, jadi belajar LOP, ada yang mau transfer, nggak jadi. Itu kan ujian aja dari Allah. Ya, untuk menguji apakah kita bisa terus ya mengucapkan kalimat wow keren. Wow keren itu sebenarnya husnuzon billah. Husnuzon billah, positive thinking terhadap Allah, ya, terhadap Allah. Oke ya, Bismillah. Pokoknya sekarang tahu dulu wow kerennya. Nanti ini kan baru 2 hari Bapak Ibu, baru 2 hari, masih 5 hari lagi. Ini juga 2 hari, masih 1,5 hari. Belum malah, ya, hari kedua belum mulai, ya. Jadi luar biasa ya, insya Allah. Sekarang simpen dulu. Apa-apa harus diucapkan wow keren, ya. Oke, bagaimana mendelete pikiran negatif yang terlanjur muncul? Begini Bapak Ibu, misalnya nih Bapak Ibu punya air isinya warna merah, sirup marjan misalnya ya. Kemudian ya, gimana caranya supaya si sirup marjan ini berubah menjadi warna putih? Gampang, tuangin aja air putih sebanyak-banyaknya sampai itu si marjannya meluber, ya, sampai kemudian akhirnya ya udah nggak tersisa lagi yang warna merah gitu. Begitu juga dengan pikiran yang nggak positif. Pikiran positif udah tertanam, bahkan banyak yang berkarat juga, ya. Emang enak kalau seandainya sirup ya disiram keluar semua. Gimana kalau yang udah nempel menjadi karatan? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Oke, baik ya, banyak banget pertanyaan. Nanti insya Allah di jam 14 juga akan ada sesi Q&A bersama dengan Bunda Ucu dan Ayah Hafiz, pasangan couple yang luar biasa, yang nanti insya Allah akan membimbing Bapak Ibu semua untuk mendalami ya materi-materi yang sudah kita ya pelajari. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu garis kebenaran. Apa itu garis kebenaran? Ya, ini adalah materi lanjutan dari materi perisai rezeki. Ya, perisai rezeki, bahwa segala sesuatu itu harus kita buka. Ya, siapa mendapat keajaiban? Saya. Bagaimana caranya? Buka perisai. Ya, buka perisai. Nah, bagaimana cara membuka perisai yang efektif? Kan gitu ya. Kita kan banyak banget dosa, salah, khilaf, lupa, alpa, dan seterusnya ya. Ya. Oh, sebentar.
ini ada pertanyaan bagus ya, saya jawab dulu. Pak Nas, apakah tanpa berbuat apa-apa atau tanpa kita kerja, terus kita LOP, bisa dapat rezeki uang yang banyak atau dapat melunasi amanah? Gini, Bapak Ibu, ya. Tentunya bukan hanya dengan diam saja, tapi dengan membuka perisai. Tapi nggak kerja, oke? Karena nggak ada dalam Al-Quran disebutkan kerjalah maka banyak duit. Yang ada taubatlah maka banyak duit, oke? Yang ada itu dalam Al-Quran, taubatlah maka banyak duit. So, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, maka upayanya apa? Apakah hanya diam saja? Enggak dong. Upayanya bertaubat. Oke? Upayanya bertaubat. Terus kerjanya kapan? Ya, ngapain kerja? Ibaratnya gini, sebenarnya bukan yang nggak kerja, tapi seperti gas sama rem. Gas, rem. Gas, rem. Tahu ya, gas rem ya? Ya, gas. Gas, kalau rem tangannya masih aktif, gas terus tuh. Nggak jalan-jalan tuh mobil. Ini dia ikhtiar nih, ikhtiar. Gas, 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 kerja. Tapi rem tangan nggak dilepas. Rem tangan ini adalah dosa. Oke, bisa dipahami ya. Rem tangan ini adalah dosa. Terus gimana dong caranya? Caranya rem tangannya buka dulu. Oke? Rem tangannya buka. Habis itu Anda ngegas bentar dong. Sengguh. Gitu. Ya. Jadi upaya kita adalah dengan melepas perisai. Ya, rem tangan buka perisainya. Artinya ya udah kita buka tuh dosa-dosa yang selama ini ngerem rezeki kita. Setelah itu ya Anda mah gitu. Tahu-tahu ya gitu ya, cuma nyetatus aja gitu ya di WhatsApp gitu kan, aku jualan nih gitu, brownies buat lebaran gitu doang gitu. Tiba-tiba dung beli bun bisa begitu tuh kasusnya. Jadi gitu ya, bisa dipahami ya, gas sama rem bukan berarti nggak kerja apa-apa. Jadi magnet rezeki bukan berarti kemudian kita setelah magnet rezeki begini. Tidak ada kesalahan dalam layar TV Anda. Cuma ya gini dong. Apakah setelah magnet rezeki gitu? Ya enggak. Dia kerjanya santai. Kerjanya santai. Jadi kalau udah tobat, udah minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala ya, kerjanya itu santai ya. Enggak kayak sekarang kayaknya tuh harus gitu kan. Kerja. Capek banget. Siap? Oke, bismillah kita mulai materi kita ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, garis kebenaran ya. Untuk mendalami ilmu perisai rezeki, kita masuk dalam ilmu garis kebenaran. Apa itu ilmu garis kebenaran? Begini Bapak Ibu. Bahkan kan ada 101 jurus ya. Ada 101 jurus dalam ilmu magnet rezeki ya. Kemudian 101 jurus dalam ilmu magnet rezeki. Pintunya adalah perisai rezeki ya. Pintu dari ya ilmu magnet rezeki itu adalah perisai rezeki. Oke, ini kan banyak nih, 101 jurus, banyak banget jurusnya. Yang mana yang harus didahulukan? Ibarat masuk ke dalam sebuah ruangan yang besar ya, maka Anda harus buka pintunya. Pintunya di jurus perisai rezeki. Oke, setelah Anda buka pintu gitu kan, wah di situ banyak sekali jurus-jurus yang bisa membuat Anda lebih ajaib lagi. Oke, buka pintunya. Berikutnya ya, kunci dari pintu itu yang mana? Ya, kan kunci itu apa? Pintu itu ada kuncinya. Oke, pintu ada kuncinya. Kuncinya adalah jurus garis kebenaran. Nah, kita belajar di sini kan. Jadi pintunya di perisai rezeki. Kuncinya garis kebenaran. Law of projection, disiplin kata, Quran vibration itu di dalam ruangan. Anda harus buka. Makanya kalau Anda nggak berhasil gitu ya membuka pintunya, maka Anda nggak akan pernah bisa dapatkan keajaiban. Nah, yuk kita bicara kuncinya.
Kuncinya ada di garis kebenaran. Bapak Ibu begini, misalnya ada seorang pembunuh berdarah dingin, ya, pembunuh berdarah dingin. Nauzubillah ya, dia udah ngebunuh 10 orang, ya, gampang banget dia ngebunuh orang, gitu. Terus kemudian dia ditangkap dan diinterogasi. Pas diinterogasi, kenapa sih kamu kok tega banget ngebunuh 10 orang? Apakah ya orang yang pembunuh berdarah dingin ini akan mengatakan begini, ya, akan mengatakan iya maaf, aduh saya tuh khilaf banget di detik pertama? Apakah dia akan mengatakan begitu di detik pertama? Tidak. Dia akan mengatakan itu ya mungkin setelah dia mengalami berbagai macam ya hukuman. Tapi ucapan dia pertama kali di detik pertamanya apa kira-kira? Kenapa kok kamu tega? Ya iyalah saya tega. Orang mereka yang salah kok. Saya udah buat garis. Siapa orang lewat garis ini ya, maka saya akan tembak. Siapa orang lewat garis, saya tembak. Mereka tahu kok garisnya. Ya, orang pertama lewat garis, saya tembak. Orang kedua lewat garis, saya tembak. Orang ketiga lewat garis, saya tembak. 10 orang lewat garis, saya tembak semua. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, siapa yang salah? Gitu kan. Jadi kalau pembunuh berdarah dingin itu, ya, dia nggak mau mengatakan bahwa di detik pertama itu, iya saya. Tapi di detik pertama itu jawaban dia adalah, ya iyalah, mereka semua salah, walaupun sudah sampai ngebunuh itu. Uniknya, sifat pembunuh berdarah dingin ini dimiliki oleh rata-rata manusia. Uniknya itu, sifat pembunuh berdarah dingin ini dimiliki oleh ya sebagian besar manusia, termasuk kita. Ya, itu dimiliki. Kita nggak suka sama sikap orang yang pembunuh berdarah dingin, tapi walau bagaimanapun ternyata kita punya sifat itu. Kita bikin garis-garis imajiner di dalam kehidupan kita. Ya, kita bikin tuh garis imajiner. Yang namanya istri harus taat sama suami. Benar, karena kan ada dalilnya. Lalu kemudian ada istri yang nggak taat sama suami, gitu kan? Bikinin kopi, ya. Terus si istri gitu ya agak nunda-nunda gitu. Terus kemudian si suami bilang, kamu durhaka sama suami. Ya, dalilnya apa? Oh, keluar dalil. Nah, hal-hal seperti ini yang sering terjadi. Nah, rahasianya adalah gini Bapak. Seluruh persoalan dimulai dari saya benar, dia salah. Seluruh persoalan dimulai dari garis kebenaran ini. Seluruh persoalan dimulai dari saya benar, dia salah, 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 saya benar, dia salah. Seluruh persoalan dimulai dari sana. Ya, jadi kalau seandainya, kenapa ya Pak Nas, hidup saya kok, amanah saya kok nggak lunas-lunas gitu. Dimulai dari mana? Saya benar, orang lain yang salah. Ya, contoh ya, seorang suami minta bikinin kopi tadi. Mah, tolong bikinin kopi. Dan si istri bikin, ya. Pas diminum sama suami, rasanya asin. Pas diminum, kok bisa sih kamu bikin ya kopi rasanya asin kayak begini? Yang namanya kopi itu temennya gula. Ya udah punya mata 4, ya pakai kacamata maksudnya. Udah punya mata 4, masih nggak bisa ngebelain aja antara gula sama garam. Kamu sebenarnya mau ngapain aku? Aku tuh udah siap kerja nih. Gara-gara minum kopi kayak begini, kopi asin, saya jadi nggak semangat pergi kerja. Gara-gara kamu akhirnya. Kenapa selama ini gaji-gaji papa nggak pernah naik? Nah, saya benar, istri yang salah. Gara-gara kopi asin. Ini yang disebut sebagai garis kebenaran. Ya benar sih suami benar. Yang namanya kopi mesti ditambah dengan gula bukan garam. Tapi jadi persoalan karena dia mengatakan saya benar, istri yang salah. Istri ternyata punya sifat yang sama. Saya benar, suami yang salah. Ya Allah bang, timbang gara-gara urusan kopi lu nyakitin hati perempuan. Lu ngomong pelan juga bisa gue denger bang.
Gue udah capek bang, ngurusin anak 10 bang. Gitu. Si istri ngandelin garis kebenarannya, ya ngomong yang pelan, bener kan? Ngomong yang pelan aja, gitu. Dan bener si istri. Ya. Terus saya udah capek ngurusin anak 10, gitu. Tapi apa yang terjadi? Si suami garis kebenarannya tinggi, istri garis kebenarannya tinggi. Suami nyaut lagi, lu pakai nyaut lagi lu ya. Suami ngomong apa lu tinggal dengerin aja lo, ya. Lu nggak perlu ngomong dan ceramahin gua. Apa perlu gua kasih tahu dalilnya? Seandainya diperintahkan seorang manusia sujud pada manusia yang lain, akan diperintahkan seorang manusia sujud, seorang istri sujud pada suaminya. Paham? Jadi nambah tinggi garis kebenaran suami. Bener juga. Diem aja, namanya suami ngomong tuh diem aja, udah bener. Dalil yang diungkapkan juga bener. Coba Masya Allah, kebenaran kok malah membuat dirinya nggak jadi cakep gitu. Istri makin tinggi garis kebenarannya. Ya Allah bang, lu pakai ngeluarin dalil bang. Emang gua nggak punya dalil bang. Gini-gini bang, gua ini lulusan pesantren bang, pesantren kilat. Kemudian bilang, nih bang, gua bilangin ya lu ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Wah, pakai bahasa Arab yang ini, yang tadi kagak pakai bahasa Arab, ya. Surga di bawah telapak kaki ibu bang. Emang lu berapa bang? Anaknya bang, anak gua 10 bang, surga gua 10 bang. Lu berapa surganya bang? Mau dibilang suami hebat segala macem, tapi tetap aja surganya ada di gue bang. Nih, dua-duanya tinggi garis kebenarannya. Makin tinggi suami, ya tinggi, istri tinggi. Wow, gitu ya. Nah, inilah persoalan dimulai dari sini. Seluruh persoalan dimulai dari saya benar, dia salah. Dan ini rata-rata manusia memiliki ini karena kita dari kecil dididik. Jadi pendidikan terselubung. Pendidikan terselubung yang masuk ke dalam diri kita adalah saya benar, dia salah. Saya benar, dia salah. Kapan? Pada saat jatuh di tangga tuh, jatuh di tangga. Kita waktu bayi dulu nangis jatuh di tangga. Yang ngasuh kita, ya kakak kita kah, ibu kita kah, pembantu kah, ya. Di tangga nakal, ya kan? Jadi si anak itu tuh ketanam. Dan kita ini tertanam gitu, bahwa dalam diri kita tuh saya benar, tangga yang salah, saya benar, tangga yang salah. Besar dengan pendidikan kurikulum terselubung ini. Ya, kurikulum terselubung ini. Saya benar, dia salah, saya benar, dia salah. Oke, sekarang Bapak Ibu, siapa yang mau dapat solusi, mau dapat keajaiban, mau dapat kemuliaan, mau dapat berkah yang banyak, ya? Siapa yang mau? Pasti kita semua. Maka seluruh solusi, keajaiban, kemuliaan, keagungan dimulai dari saya salah, dia benar. Saya salah, dia dibalik. Jadi orang mahir rezeki akhirnya ya dia membalik keadaan. Dia membalik keadaan. Dia nggak mau lagi mengatakan saya benar, dia salah. Tapi saya salah, dia benar. Coba sekarang, ya dramanya kita putar ulang. Ma, bikinin kopi ya. Siap abang. Ding 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 ding. Ya maksudnya di kocok. Langsung di detik pertama. Si suami bilang, saya salah, gitu. Saya salah apa ya? Sampai akhirnya ada ketidaknyamanan dalam kehidupan saya. Ini kan nggak nyaman. Saya salah, gitu ya. Minum, dia ngerenung aja gitu. Saya salah apa ya? Salah apa ya? Sampai akhirnya si istri nggak tepat ngasihin gula. Saya salah. Istri ngelihat si suami kan, bang, kagak diminum, malah ngerenung kayak begitu. Ya, apa?
Nah, kagak diminum. Apa? Nah, kagak diminum bang. Udah capek-capek tuh gue bikin. Minum dong. Apa? Nah, coba sini, cobain ya. Pas diminum, astagfirullah, aku yang salah bang. Ternyata yang aku masukin garamnya. Enggak aku yang salah. Enggak aku yang salah. Enggak abang yang salah. Enggak adek yang salah. Enggak abang yang salah. Enggak adek yang salah. Kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Ya, kayak teletabis tuh ya, berpelukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi setelah itu? Selesai, tidak ada perisai, ya, tidak ada garis kebenaran yang tinggi, tidak ada yang terluka, ya. Akhirnya, ya pasti setelah itu nikmat sekali dan berlaku hukum ini bagi semua keadaan. Hukum ini berlaku pada semua keadaan dan ini kunci dari ilmu magnet rezeki. Pintunya adalah perisai rezeki, buka perisainya, kuncinya turunkan garis kebenaran. Oke? Tulis di komen ya, pintunya perisai rezeki, ya, kuncinya garis kebenaran. Ya, garis kebenaran. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu setelah itu ya udah tuh siap-siap tuh. Ya, ada apa-apa gitu ya, setelah itu saya salah. Nanti ajaib. Dan kita harus latihan ini. Ya, jadi kalau ada yang nanya, Pak Nas gimana ya supaya kita bisa positif thinking terus? Gimana ya Pak Nas kita biar bisa istiqomah? Gimana ya Pak Nas biar kita bisa terus ngamalin ilmu ini? Gimana ya Pak Nas supaya keajaibannya datang lebih cepat? Gimana ya Pak Nas supaya LOP saya berjalan? Gimana? Kuncinya ada di sini. Sudah turun belum garis kebenaran? Karena kalau seandainya garis kebenarannya belum turun, maka ya semua keajaiban itu ya hilang, ya gak akan pernah ada dalam kehidupan kita. Nah, maka nanti kita praktek tuh. Kita kan udah belajar 3 jurus ya. Apa saja jurusnya ya? Kita udah belajar perisai rezeki, ya, law of projection, garis kebenaran. Keren banget nih. 3 kombinasi jurus ini. 3 kombinasi jurus ini keren banget. Dulu ketika anak mecahin gelas, oke? Anak mecahin gelas. Pada saat anak mecahin gelas, dulu ya panjang sekali. Sekarang ya langsung ya pecah gelas gitu kan, buka perisainya, jangan sampai ada dosa terbentuk dari situ ya. Kemudian ya, siapa yang salah? Saya yang salah ya, mama yang salah nak, maafin mama ya nak, mestinya mama tuh beliin gelas yang ya gelas yang plastik bukan yang beli gitu. Terus law of projectionnya, wow keren gitu, atau wow keren dulu baru saya salah ya. Wow keren, kenapa wow keren? Saya yang salah ya. Bismillah, mudah-mudahan ya setelah ini ya mama bisa belikan lagi yang baru. Selesai. Kombinasi 3 jurus, perisai rezeki, garis kebenaran, dan wow keren, perisai law of projection. Law of projection sederhana kok, Anda praktekin aja. Wow keren dah. Dijamret, diragut ya kan, diragut sama orang ya. Dulu kan jambret panjang tuh kan. Kalau sekarang wow keren, paksa tuh. Wow kerennya kenapa ya keren gitu. Wow keren ya, berarti setelah ini saya akan dapatkan sesuatu yang baru dan dahsyat gitu ya. Terus setelah itu saya yang salah, si jambret yang benar. Loh kok bisa Pak Nas? Kok jambret yang benar, si peragut itu yang benar ya? Ya mau gimana lagi kan, kita mau dapat keajaiban kan, kayak kemarin ya. Sekarang ya, mohon maaf ya, saya nggak ngebela siapapun ya. Misalnya Gus Miftah ya, fenomena Gus Miftah yang ada di gereja itu urusan dia sama Allah. Saya nggak punya urusan apapun ya.
Saya nggak punya urusan apa, itu urusan dia sama Allah. Wallahu a'lam, saya juga nggak ngerti. Dan alhamdulillahnya tidak berada dalam kondisi saya harus berada dalam kondisi seperti itu. Ya, masuk ke gereja menyampaikan satu hal-hal lain dan seterusnya. Nah, tapi Bapak Ibu, ya, yang sering terjadi adalah itu tuh Gus Miftah itu salah kayak gitu tuh. Yang benar siapa? Ya saya dong. Ya kalau ada yang salah berarti ada yang benar. Dan yang benar udah nggak ada yang lain selain diri kita sendiri, karena kita cuma punya dua sisi diri kita dan sisi orang lain. Udah nggak ada yang lain. Sisi di dalam diri dan sisi di luar. Kalau yang di luar salah, maka yang sini benar. Kalau di sini salah, yang di luar pasti benar. Oke, kita cuma punya dua sisi itu, sisi diri sama sisi di luar diri. Ya. Gus Miftah tuh begini. Nah, udah deh. Ya, itu urusan dia. Sebenarnya urusan dia. Wallahu alam, kita nggak ngerti dia benernya di mana, salahnya di mana, kita nggak tahu. Dan semua orang punya versi kebenarannya sendiri. Tapi ketika kita langsung bilang itu susah, berarti garis kebenaran kita tinggikan. Dan setelah itu LOP, ya, akhirnya ya kita nggak akan pernah bisa memancarkan energi positif. Ya, karena langsung kebentuk perisai rezeki, perisai itu dengan garis kebenaran. Jadi garis kebenaran adalah perisai. Ya, garis kebenaran itu adalah perisai juga. Nah, maka terus gimana dong? Ya udah, doain aja. Kalau untuk orang lain, kita nggak bisa menilai. Orang lain di luar kita udah pasti benar, karena di luar kita kan ada ya skenario Allah. Di luar kita skenario Allah. Di dalam diri hawa nafsu. Sekali lagi ya, di dalam diri itu adanya hawa nafsu. Di luar kita adanya skenario Allah. Skenario Allah pasti bagus, maka benar. Nah, ketika ada jambret yang datang sama kita, gitu kan, ngambil harta kita, udah pasti benar dia. Ya, karena bukannya si jambret yang perilakunya benar, bukan. Saya juga nggak membenarkan itu, wallahu a'lam. Kita nggak tahu, oke? Apa yang ada dalam pikirannya dia dan seterusnya. Tapi skenario Allahnya yang kita lihat itu, skenario Allahnya udah pasti benar. Nah, jadi ketika kita bilang saya salah, lebih baik kita introspeksi langsung. Saya salah apa ya? Oh, mungkin saya beli tas itu dengan hawa nafsu. Ya, mungkin saya beli tas itu untuk pamer, untuk gaya, dan kemudian Allah mengutus seorang tukang jambret untuk membersihkan hati saya. Ya Allah, mulia sekali jambret itu. Dia mengambil hartaku, padahal dia menanggung dosanya. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Saya salah. Ih, keren banget. Ya, kamu dipecat. Ya, wow, keren. Ya, terus kemudian langsung tuh pakai kunci itu. Saya salah. Terima kasih bos atas semua yang bos lakukan ya terhadap saya. Saya sadari saya banyak salah, dan bos ya pasti di pihak yang benar. Ya, doakan saya bos supaya saya bisa jadi orang yang lebih baik lagi di tempat yang lain. Terima kasih. Wow, keren. Mungkin dalam hati itu wow, keren. Oh, itu top banget. Di PHK tapi pakai kombinasi. Rumah kebakaran. Wow, keren. Wow, keren. Keren apa? Tapi setelah itu langsung, ya Allah, saya salah apa ya? Salah apa saya? Kejadiannya pasti benar. Yang salah saya. Oke? Yang salah saya. Mungkin ada harta haram di sana. Mungkin ya ada ketidaktepatan dalam ya mengatur listrik dan seterusnya. Mungkin. Jadi mungkin. Terus setelah itu, wow, keren. Mudah-mudahan Allah kasih ganti. Ya, wow, keren adalah husnuzan billah. Ya, saya salah adalah istighfar. Wah, keren. Kombinasi dua itu. Latihan terus lah. Ya, latihan terus. Anak nggak nurut. Ya, nih
Ada muslimah rindu jannah. Anak nggak nurut, wow keren. Duh, salah Umi karena belum mampu mendidik kamu nak dengan adab yang baik. Maafkan Umi ya nak. Wih, keren. Ya iyalah, kan kita nanti diminta pertanggungjawaban. Selama ini kan kita yang memberikan tanggung jawab, pertanggungjawaban itu kepada anak. Kamu harus jadi anak yang soleh, padahal kita sendiri gak jadi orang tua yang soleh. Ya udah, akhirnya kita yang salah, saya yang salah. So, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buka perisainya. Seluruh persoalan dimulai dari saya benar, dia salah, dan semua solusi dimulai dari kebalikannya. Dan kita orang magnet rezeki adalah orang yang berlatih ya untuk menjadi ajaib ya. Mungkin ada yang tanya gitu ya, Pak Nas, kok begitu sih? Ya gimana lagi ya, kalau training di luar sana Bapak Ibu akan dapetin yang gayanya gaya naik ke atas tuh. Saya hebat, saya juara, saya juara, saya juara, saya juara, saya bisa, saya mampu, go 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 go. Pernah ikut pelatihan seperti itu? Ya, pernah ikut? Ya, itu cuma diajarin untuk naikin garis kebenaran. Saya bisa, saya mampu, saya mampu, saya mampu, saya bisa, ayo, terus, ya. Pernah ikut pelatihan kayak gitu? Saya sering, Bapak Ibu. Masuk dalam sebuah pelatihan kayak gitu, wah ini diajarinnya naikin garis kebenaran. Di magnet rezeki nggak boleh begini, ya. Kalau kata Ustadz Lukman kemarin, kalau ke atas 10 menit juga udah pegel, ke bawah sejam juga sama. Saya salah, 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 saya salah. Upayakan mengucapkan saya salah setiap hari 70 kali. Itu latihan, udah gak ada yang lain, ya. Saya salah, 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 saya salah. Ya, saya salah, saya salah, saya salah. Loh, kok Pak Nas nanti bukannya nanti inferior? Ya, saya nggak sanggup Pak Nas, nggak apa-apa kalau nggak mau melakukannya. Ada manusia paling mulia dan paling ajaib yang mau melakukannya, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW. Tiap harinya beliau mengatakan, saya salah, 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 saya salah. Itulah kalimat istighfar. Apa kata Nabi? Aku beristighfar setiap hari 70 kali sehari. Dalam hadis yang lainnya 100 kali. Dalam hadis yang lainnya 100 kali. So Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, pernah satu ketika Rasulullah SAW jalan di sebuah jalan, ditimpuk tuh, gitu. Kalau kita ditimpuk sama orang dan kita dikasih predikat nih sama Allah gitu ya, ya kamu manusia terbaik, kata-katamu wahyu. Kira-kira kalau kita dapat predikat itu, ya di sini tulisnya gitu ya, saya manusia terbaik, ya kata-kataku wahyu. Terus ada yang nimpuk nih, tuk, gitu. Nah kita ngomong apa sama orang itu? Lu sembarangan, lu nggak tahu lu kalau gue nabi lu. Kalau kita jadi nabi, lu nggak tahu lu kalau gue nabi lu. Ya. Gue bilang kodok lu, gitu. Karena kan kata-kata kita wahyu. Gue bilang kodok lu. Tapi Nabi nggak begitu. Ya. Nabi nggak begitu, pas ditimpuk langsung Rasulullah SAW astagfirullahaladzim. Kita tuh astagfirullah juga, cuma astagfirullah gitu. Astagfirullah yang ditunjuk tuh orang lain. Astagfirullah. Jadi yang ditunjuk orang lain. Harusnya astagfirullah begini, astagfirullah, aku salah. Ya, apa arti astagfirullah? Astagfirullah itu artinya ampuni aku. Ada nggak orang minta ampun kalau benar? Saya benar ampuni saya benar ampuni saya, saya benar ampuni saya benar ampuni saya, saya benar ampuni saya benar ampuni saya, saya benar ampuni saya, saya benar ampuni saya benar ampuni saya. Ada nggak? Nggak ada kan? Makanya ya, coba deh ya, seminggu ke depan nih mumpung Ramadan, jangan pakai bahasa Arab deh, kagak ngerti ya, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja.
Saya salah ampuni saya siap belajar. 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 Oke? Saya salah ampuni saya siap belajar. Nih ada pertanyaan. Pak Nas, jika rasa bersalah ini terus menghantui kita, tidakkah akan membuat kita senantiasa rasa down? Kenyataannya nabi-nabi begitu semua. Kenyataannya ya, bukan hanya Rasulullah SAW. Ya, Nabi Adam itu sepanjang hidupnya, Rabbana zalamna anfusana, aku telah menzolimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni aku, lanakunanna minal khasirin, sungguh aku termasuk orang yang merugi. Itu penyesalan cuma gara-gara ya ketipu sama setan. Rabbana zalamna 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 rabbana zalamna. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Adam inferior? Apakah Nabi Adam itu merupakan manusia yang rendah diri? Ternyata enggak, malah diangkat jadi nabi itu. Nabi Musa juga begitu doanya. Nabi Sulaiman, Rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Rabbi gfirli dulu. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi semua nabi, ya, semua nabi itu doanya sama. Ampuni aku karena aku salah, ampuni aku karena aku salah, ampuni aku karena aku salah. Nabi Musa kan pernah ngebunuh orang. Ya, Masya Allah. Gak apa-apa. Nah, nanti kita kombinasi sama ilmu-ilmu yang lain supaya gak inferior. Oke? Siap ya? Jadi insya Allah ya. Kalau gak mau melakukannya gak apa-apa, karena manusia-manusia mulia melakukannya. Istighfar itu 3 komponen. Dan ini gak ada dalam ilmu barat, gak ada. Ilmu barat gak belajar ini. Makanya mereka gak akan pernah sampai pada ya pemahaman yang sempurna tentang ini. Ya. Ilmu barat nggak belajar. Ilmu barat tuh pokoknya saya benar. Saya bisa, saya mampu, itu nggak akan, ya udah logik aja. Komponen istighfar, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya, Pak Nas, kok bisa kayak gitu sih? Ya, kita belajar sejarahnya, ya. Kita belajar sejarah Nabi Adam, ya. Jadi Nabi Adam itu, ya, ada sejarahnya nih. Ketika itu kan dia ditipu oleh setan, ya kan? Sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu. Nah, jadi di sini nih, sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Saya ceritain dulu. Jadi, ya, ketika Nabi Adam, ya, udah enak-enak di sorga 500 tahun, gitu ya. Terus kemudian, ya, pada saat itu kan, ketika setan lagi enak-enak gitu, tahu-tahu diciptakan Adam kan. Kemudian akhirnya si setan ini suruh sujud tunduk sama Adam. Enak aja, nanti saya inferior dong gitu kan. Nanti saya berada di bawahnya Adam dong. Saya kan senior, enak aja senior tunduk sama yang junior gitu kan. Engkau telah menciptakan aku dari api dan dari tanah, ya. Terus kemudian akhirnya ya dikeluarkanlah tuh dari sorga, ya, karena dia nggak mau tunduk. Nah, pada saat itu sorga kan, di luar sorga nggak enak kan. Akhirnya datang lagi tuh setelah 500 tahunan gitu. Ya Allah, boleh nggak kalau aku punya teman? Kata setan. Boleh nggak kalau aku punya teman ya Allah, ya? Terus gimana? Ya, aku minta keturunannya Adam bisa ngikutin aku. Kata setan. Akhirnya diizinkan sama Allah. Awalnya nggak diizinin, ya, ada namanya perdebatan lah. Itu ada dalam surat ini, surat Al-A'raf dari 14 sampai 27. Nanti Anda bisa lihat surat Al-A'raf ayat 14 sampai 27. Nah,
kemudian setelah itu ya, setan masuk surga cuma bukan untuk mendiami, untuk ngegoda. Dan iblis, kemana aja lo iblis? Iya, gue melanglang buana dah. Ya, enak lo di surga. Ya enak banget gitu. Lu udah nyobain belum tuh buah khuldi? Hah? Buah khuldi? Bukan, itu bukan buah khuldi, ya. Itu buah larangan, gitu. Lu kagak percaya, gua kan senior, ya. Kata si setan gitu. Digoda tuh. Enggak ah. Ya, lu mah kagak CS ah. Datang ke Hawa. Wak, sini Wak. Iblis, kemana aja iblis? Ya, gua melanglang buana lah. Keluar sorga, nyari pengalaman baru. Kata si iblis. Karena iblis ada di sorga, mereka nggak curiga. Terutama Hawa. Terus kemudian kata iblis nih ke Hawa, ya, Wah, lu udah nyobain belum tuh? Ya, buah apa? Buah khuldi. Nggak berani. Gua kan senior, gini aja dah. Lu datang ke suami lu kan bisa bikin rujak kan? Ya, bubur rujak. Lu bikin rujak deh, ya. Berduaan aja deh. Akhirnya duduk berdua tuh. Pas duduk berdua, ya. Nanti lu pokoknya ngikutin aja kata-kata gue ya. Oh siap deh. Karena setan senior, iblis senior, Hawa ngikutin aja. Abang, aku mau buah khuldi dong, gitu. Ya, dibisikin tuh Hawa ngomong begitu. Hawa keluar tuh, abang, aku mau buah khuldi dong, gitu. Adam karena yang ngomong Hawa, kok Hawa yang ngomong? Ini bang, bubur rujaknya udah ada. Akhirnya diambil lah itu si buah khuldi. Pas diambil gitu, turun berubah ya. Nabi Adam diturunkan di India, sekitar India. Siti Hawa diturunkannya di Jeddah gitu, berpisah gitu. Nah pada saat itu ya, kan iblis mah langsung keluar juga dari sorga tuh, gitu kan. Ya udah, dia udah biasa keluar dari sorga. Ya, dan akhirnya hidup bersama dengan Adam untuk menggoda anak-anak keturunannya, gitu. Terus kemudian si iblis begini, ya, gitu. Terus si Adam ngeliat, gitu. Kira-kira apa kata-kata Adam? Nah ini kata-kata yang terkenal Bapak Ibu ya, setan lo. Emang dia setan kan? Setan lo. Apakah Nabi Adam ngomong begitu? Ternyata enggak Bapak Ibu. Nabi Adam nggak ngomong kayak begitu, setan lo, enggak. Yang diomongin sama Nabi Adam apa? Langsung menunduk, Rabbana zolamna, aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku telah menzalimi diriku sendiri. Coba Bapak Ibu, yang salah sebenarnya siapa? Ya, yang salah sebenarnya siapa? Ya, yang salah kan harusnya iblis toh. Yang benar siapa? Adam toh. Ya. Tapi dalam hal ini Adam tidak sedikit pun menyalahkan iblis. Dia tidak sedikit pun menyalahkan iblis. Kenapa? Itu job description-nya. Jadi iblis punya job desk. Job desk-nya iblis ngegoda. Adam punya job desk. Job desk-nya Adam tidak tergoda. Siapa yang menjalankan job description dengan baik? Iblis. Iblis jalankan job desk-nya karena dia menggoda dengan berhasil. Sementara Adam, ya, dia tidak berhasil, tidak tergoda. Artinya unperform. Ya. KPI-nya enggak memenuhi Nabi Adam. Akhirnya Rabbana zalamna, menyesal sekali. Ya iya, kalau kita habis dari sorga terus turun ke bumi pasti nyesal banget kan. Akhirnya tuh zikir terus, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya. So Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, setelah itu Nabi Adam punya keturunan. Iblis juga punya keturunan. Nabi Adam keturunannya, cirinya mengatakan saya salah, orang lain yang benar. Itu keturunan Nabi Adam. Iblis juga punya keturunan. Keturunannya iblis, saya benar, orang lain yang salah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita keturunannya siapa? Ini ayatnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya ya, si iblis punya pengikut.
Ya, iblis punya pengikut. Wow, banyak pengikutnya iblis. Ya, punya punya pengikut ya. Dari keturunannya Adam yang tidak lagi memiliki sifat Adam. Jadi iblis punya keturunan. Siapa keturunannya iblis? Siapa anak buahnya iblis? Mereka-mereka yang tidak lagi memiliki sifatnya Nabi Adam. Sifatnya Nabi Adam, saya salah, ampuni saya siap belajar. Sementara sifatnya iblis, saya benar, lu mau apa? Jadi Bapak Ibu, Nabi Adam kembali ke sorga. Sorga di dunia, beliau dipermudah kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara keturunannya dipersulit hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keturunannya Adam itu hidupnya ajaib. Keturunannya Adam, ya, hidupnya aja ajaib. Keturunannya iblis, hidupnya penuh persoalan. Jadi Bapak Ibu, sebelum magnet rezeki, kita keturunannya siapa? Tulis di komen dong, saya keturunan siapa ya? Tulis di komen, saya keturunannya siapa ya? Jawab dong. Bismillah, keturunannya Nabi Adam. Jadi ada tulisannya, saya keturunannya siapa ya? Tanda tanya. Bismillah, saya keturunannya Nabi. Nah, Nabi Adam tuh punya sifat itu, ya. Dan setelah itu hidupnya ajaib. Wow, keren udah. Akhirnya ya hidupnya indah aja udah. Hidupnya indah udah. Nabi Adam tuh. Karena segala sesuatu kan di luar adalah job description dari Allah. Mau apapun yang terjadi, ya, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di luar kita, itu sudah ada yang mengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dijahati nama orang, berarti dia benar. Saya yang salah. Coba teliti, salahnya saya di mana? Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kehidupan kita. Nah, mulai praktek ini di rumah, ya. Kita praktek ini di rumah, saya salah. Praktek di kantor, ya, ada apa-apa, saya salah, gitu, ya. Karena jangan sampai akhirnya ternyata seluruh kehidupan kita nggak benar ini, ya. Yang harusnya kita dapetin rezeki banyak berlimpah, kok nggak dapet, gitu. Ya karena kita ternyata berada di sisi lain dari keajaiban. Kita keluar dari sorga kita, ya. Kita gimana bisa masuk sorga sementara kita mengikuti sifatnya iblis? Iblis itu mengatakan saya dari api, kamu dari tanah. Selalu itu yang diungkapkan oleh iblis. Maka apapun yang ada di luar kita, ya hati-hati teman-teman semuanya, jangan sampai menjadikan kita ya menjadi iblis kembali atau keturunan iblis. Ya, kita latihan yuk sama-sama, ya. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Jadi ada 3 komponen itu, saya salah ya, ampuni saya, kemudian saya siap belajar. Nah ini insya Allah dengan 3 komponen ini kita gak akan menjadi inferior, tapi malah meningkatkan diri kita. Dari garis kebenaran ini, turunnya garis kebenaran, akhirnya muncul apa? Muncul introspeksi, muhasabah, perbaikan diri, ya. Kemudian juga tidak puas, ya, dengan keadaan sekarang, ingin menaikkan level derajat diri sendiri karena saya salah, ada apa yang bisa dipelajari. Kemudian menghormati orang lain, respect, karena saya yang salah, dia pasti benar, pasti respect sama orang lain. Kemudian tawadhu, ya, perasaan tawadhu. Kemudian tidak ada lagi kesombongan. Kesombongan itu kan merendahkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Sementara ada orang, dia punya kebenaran, kita salah, berarti kita siap menerima kebenaran. Kemudian karena kita berada di posisi rendah, kita tidak mungkin merendahkan orang.
ya, saya salah. Jadi semua sifat-sifat indah di dalam Islam, akhlak-akhlak Islam itu dimulai dari ilmu ini, garis kebenaran. Maka bismillah ya, jurus magnet rezeki ya, ada banyak ya. Tinggal sekarang ya, Bapak Ibu buka pintunya dengan perisai rezeki dan buka kuncinya dengan garis kebenaran. Oke, mudah-mudahan materi ini bisa memberikan gambaran yang jelas kepada Anda semua bahwa ternyata memang betul ya, saya harus menjadi keturunannya ya, Nabi Adam. Bismillah, langsung kembali ke surga, langsung. Setelah itu Bapak Ibu mau apa aja dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Benar Bapak Ibu, dikasih sama Allah. Ya, kalau udah kita saya salah. Nanti ya apapun, suami tiba-tiba gitu kan naruh handuk di atas kasur, saya yang salah kata istri, ya kan? Saya salah, suami pasti benar. Ya, bos marah-marah, saya salah, bos pasti benar. Konsumen komplain, saya salah, konsumen pasti benar. Ya. Begitu dulu, saya salah. Ya memang saya salah, akui dulu. Bismillah, insya Allah. Ya. Oke, sampai jumpa jam 1. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk memperdalam ke jurus-jurus berikutnya. Saya Nasrullah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.